Satuan Penyedia Pangan Gizi SPPG Mabes Polri 5 Renjang Lebong memastikan seluruh makanan bergizi MBG yang dibagikan kepada siswa sekolah hingga balita, ibu menyusui dan ibu hamil, aman serta layak konsumsi. Pihak SPPG menjamin seluruh proses pengolahan dilakukan secara ketat mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga tahap distribusi ke sekolah dan posyandu penerima. Kepala SPPG Mabes Polri 5 Renjang Lebong, Stion Alamse, mengatakan bahwa pihaknya selalu menggunakan bahan baku berkualitas terbaik. Juga memastikan tidak ada bahan yang rusak atau tidak layak pakai. Di mana sebelum bahan baku diambil, selalu dilakukan pengujian dan pemeriksaan terlebih dahulu. Bahkan pihaknya tak pernah menggunakan bahan baku olahan seperti bakso. Setiap bahan baku yang akan digunakan terlebih dahulu diperiksa bersama tim Dokes Polres Renjang Lebong untuk memastikan kelayakan dan kandungan gizinya. Bahkan sebelum dibagikan, pihak sekolah juga mendapat informasi hasil pemeriksaan bahan terlebih dahulu. Program MBG dari SPPG Polres Renjang Lebong ini telah menjangkau 2.946 penerima. Terdiri dari siswa sekolah hingga balita, ibu menyusui, dan ibu hamil yang tersebar di 15 sekolah dan 3 posyandu. Sementara itu, Kapolres Renjang Lebong, AKBP Florentus Situngkir, melalui Kasih Humas AKP Sinar Simanjuntak, menyampaikan, dapur SPPG Polres Renjang Lebong disiapkan secara matang. Mulai dari sarana dan prasarana, proses uji makanan sebelum didistribusikan, hingga kebersihan peralatan seperti ompreng wadah makanan. Sebelum makanan didistribusikan, personel Sidokes Polres Renjang Lebong juga melakukan pengecekan food security dengan metode pemeriksaan organoleptik dan kimia. Sekaligus juga ada yang menjadi penguji coba makanan terlebih dahulu. Yang pertama untuk dari proses bahan baku masuk, yang pertama kita harus pengecekan. Apabila bahan baku tersebut rusak ataupun memang tidak layak untuk kita olah, maka kita harus mengembalikan ke supplier. Jadi supplier memang harus menggantikan bahan baku tersebut sesuai dengan yang kerusakan tersebut. Apakah bahan baku apabila kerusakan diantar oleh supplier, apakah ada pengurangan untuk penyediaan terhadap siswa? Karena kalau di tempat SPPG kita Pak, bahwa tidak ada pengurangan. Jadi ketika bahan baku itu rusak, jadi memang harus diganti sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekolah yang akan kita distribusikan. Bagaimana cara mengawasi untuk pelaksanaan penyediaan makanan untuk anak-anak ini di dapur? Yang pertama, ketika bahan baku masuk itu memang kita dibantu juga dari tim Dokes Renjang Lebong bahwa pengecekan tersebut memang harus betul-betul bahan baku ini layak dan memang bagus untuk diolah untuk jadi makanan bergizi gratis tersebut. Berapa banyak setiap hari? Kalau untuk penerima manfaat kita 2.946 itu termasuk 3B. Jadi kalau untuk pemesanan, kalau bahan baku seperti ayam itu kurang lebih sampai 300 kilo sudah memakai buffernya Pak. Bagaimana tanggapan anak sekolah ataupun kepala sekolah, apalagi orang tua siswa tentang adanya SPPG ini? Alhamdulillah setelah perjalanannya kurang lebih menuju 3 bulan ini Bapak, SPPG kita sangat bagi orang tua atau wali murid, kepala sekolah dan guru-gurunya sangat mendukung dan sangat terbantu dengan adanya kegiatan MBG tersebut, makanan tersebut, karena makanan tersebut bisa membantu anak-anaknya dalam mencukupi gizi ke depannya. Itu himbauan gimana Pak? Untuk himbauan, jangan takut untuk mengkonsumsi MBG kita dari Mabes Polri 5, karena makanan yang kita sajikan sudah melewati prosedur-prosedur yang memang sudah kita terapkan, SOP yang telah kita terapkan, dan juga kita dibantu dari tim Dokes Renjang Lebong bahwa setiap sore, setiap bahan baku, setiap persiapan, kadang pun setiap pengolahan atau produksi mereka datang untuk mengawasi langsung. Sampai sebelum kita distribusikan ke sekolah, tim Dokes selalu datang standby itu 5:30 ataupun paling lama jam 6. Mereka mulai dari mengecek ompreng itu steril atau tidak, terus bahan baku tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak. Jadi ketika mereka merekomendasikan atau approve makanan yang akan kita distribusikan, maka akan kita distribusikan. Tapi apabila
makanan yang dicek dari dokes itu tidak atau berbahaya, maka akan kita stopkan makanan tersebut. Untuk pengendalian karyawan pada saat melakukan pekerjaan di dapur sebelum dilakukan pembagian makanan terhadap anak-anak sekolah, apakah memang dilakukan sip-sipan apa memang dia bekerja langsung 1 kali 24 jam? Kita semua di sini ada relawannya 47 orang, Pak. Jadi mereka ada bagian divisinya per masing-masing. Jadi ketika persiapan itu memang ada shift mereka mulai dari jam 1 atau jam 2 sampai malam jam 7 jam 8. Dan juga ketika selanjutnya itu shift selanjutnya itu bagian produksi atau pengolahan itu mereka mulai dari jam 2. Jam 2 subuh sampai subuh sudah datang bagian pemorsian. Jadi mereka memang ada tahap shift mereka masing-masing, bukan berarti dia kerja 24 jam. Setelah selesai pembersihan ya kita jam 7 setengah 8 itu sudah didistribusikan ke sekolah. Dan sebelum didistribusikan ke sekolah, memang bagian driver memang harus mengecek lagi mobil itu dalam keadaan bersih atau tidak, itu Pak.